Pasti sahabat Harmoni sudah tidak asing lagi dengan istilah investasi. Salah satu instrumen investasi yang saat ini paling baik diminati oleh para investor adalah saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan penyertaan modal tersebut, investor berhak mendapatkan pembagian hasil dari perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Meningkatnya jumlah investor saham tidak lepas dari kemajuan teknologi yang mempermudah kegiatan investasi saham. Namun, kemudahan tersebut ternyata tidak dibarengi oleh pemahaman mendalam para investor mengenai cara yang benar dalam melakukan investasi saham. Oleh karena itu, sahabat Harmoni harus berhati-hati dan melakukan penelaahan mendalam mengenai perusahaan yang dituju untuk dibeli sahamnya. Pertama, sebelum berinvestasi saham, pastikan bahwa perusahaan telah memenuhi semua kewajiban terhadap OJK, BEI, dan otoritas lainnya. Kedua, sahabat Harmoni juga harus mengetahui secara menyeluruh bagaimana kinerja perusahaannya. Bagaimana caranya? Menurut peraturan BEI, setiap perusahaan terbuka wajib menyelenggarakan paparan publik minimal 1 kali setahun. Mengacu pada peraturan tersebut, PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk atau Indosemen sebagai salah satu perusahaan publik di Indonesia baru saja melaksanakan kegiatan paparan publik pada 25 Maret 2022 lalu. Baru saja kami memberi laporan keuangan tahun 2021 di dalam public expose kepada reporter, memberikan gambaran singkat dan juga pandangan tentang situasi daripada Indosemen, daripada perusahaan kita ini. Paparan publik tersebut berisi penjelasan mengenai kinerja Indosemen selama 2021 serta bagaimana prospek Indosemen di 2022. Saya mau sampaikan kinerja keuangan 2021. Jadi secara keseluruhan sebenarnya Indosemen itu turun pangkasa pasarnya dari 25,9 ke 25,4, tapi pendapatan neto kita bisa meningkat 4,1% menjadi 14,8 T dibandingkan 14,2 T. Beban pokok kita sayangnya meningkat juga 6,3%, lebih besar, sehingga margin laba bruto kita turun dari 36,1 menjadi 34,7. Jadi EBITDA kita juga turun 23,1 menjadi 22,5%. Tahun 2022 kita mulai dengan meningkatnya kekhawatiran COVID jenis Omicron, tapi bersyukur sampai year to date Februari kita masih mencatat pertumbuhan positif. Dan yang paling dahsyat adalah harga batubara terbang ke $400 sekian, sekarang turun lagi ke 300-an. Tapi kalau dibanding daripada awal pandemi hanya $50. Jadi ini yang membuat beban yang paling besar bagi saya sebagai pimpinan dan bagi Indosemen secara keseluruhan. Dan juga harga minyak naik signifikan ke $113 dari $40-50 juga di awal pandemi. Dan ini membuat harga solar yang dipakai untuk alat berat kita di tempat mining dan juga dari truk semen curah kita naik juga. Jadi kami akhirnya dari manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual per tanggal 16 Maret Rp50.000 coba naikkan di semen curah, dan juga semen kantong kita naikkan Rp5.000 baik Raja Wali maupun semen 3 roda. Para peserta yang hadir di paparan publik juga dapat menyampaikan pertanyaan langsung kepada manajemen perusahaan sehingga informasi yang diperoleh terjamin keakuratannya. Paparan publik merupakan wujud dari pelaksanaan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, yaitu transparansi. Dengan adanya transparansi, maka seluruh informasi perusahaan dapat diperoleh dan dipahami dengan mudah oleh para pemangku kepentingan. Pada akhirnya saya sampaikan, yuk kita tetap optimis. Mudah-mudahan volume penjualan semen akan naik lebih tinggi dengan katalis positif dari pembangunan ibu kota negara dan juga proyek-proyek infrastruktur, high-rise building yang sekarang sudah mulai, dan juga proyek-proyek komersial daripada pengembang properti. Mudah-mudahan kebersamaan untuk kita kencangkan ikat pinggang, mengurangkan biaya-biaya tetap kita tetap lakukan. Saya targetkan kalau bisa kurangi sekitar 5-15%. Kita akan melihat ini kita butuhkan di tahun 2022 untuk bisa survive. Dan terakhir, mari kita cari bahan baku alternatif supaya kita bisa menggantikan coal yang sangat mahal. Dan mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya Indosemen bisa bertahan, bisa keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi saat ini yang tidak mudah, dan keep safe, pertahankan zero fatality. Terima kasih untuk perjuangan sosialnya sehingga kita bisa mempertahankan rekod kita zero fatality. Jadi, jika sahabat Harmoni ingin berinvestasi pada saham, pastikan investasi pada perusahaan yang memenuhi semua kewajiban serta menjalankan tata kelola perusahaan secara baik. Jangan sampai salah berinvestasi ya!